Lalu bagaimana di Quran surat Al-Arab Al-Alaq ayat 1 Iqra, Iya. bacalah. Iya. Kalau saya tidak dapat membaca, ini gimana? Ya, karena di situ tidak ada bacaan. Di situ tidak ada buku. Enggak, kalau memang di situ tidak ada buku, tidak baca, terus ngapain Allah menyuruh orang yang tidak bisa baca? Ngapain Iya. Allah menyuruh Nabi Muhammad disuruh baca? Iya, dengarkan saya. Anda sebagai orang yang bertanya, boleh nggak orang membaca keadaan? Boleh nggak orang membaca Keadaan apa, situasi? Bang? Ini kayaknya nggak Ya. masuk ini dengan pertanyaan saya. Oh, tidak masuk dong. Saya tadi, Apa kata Allah? kan Apa Abang kata bilang- Allah? Iqra. Abang bilang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di Iya. sini di surat Al-Alaq ayat 1 Iqra, bacalah ini gimana ini? Ya, makanya diam. Kalau bahlul diam, jangan sok tahu. Saya menjelaskan, Anda potong-potong. Padahal Anda Ya. statusnya adalah anak TK yang baru mau belajar. Ya, Diam, saya ya, jelaskan. ya. Saya menjelaskan Ya, silakan. begini. Orang membaca itu tidak mesti ada huruf bahlul. Anda Aduh, turun. gimana kalau Anda tidak ada turun dulu. apa yang dibaca? Anda turun dulu, nanti Gimana saya ini? naikkan. Anda turun dulu, nanti saya naikkan. Ya. Atau Anda tutup mic dulu, jangan Anda ngomong. Biar saya jelaskan. Tidak ada yang harus dibaca, ini gimana ini? Kok diam dulu? Pedal. Anda diam atau Anda turun? Diam dulu, diam dulu. Diam ya, Oke, diam ya. saya diam, ya. Oke, ya, baik. Kalau Islam itu ketika datang Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Iqra, Nabi Muhammad tidak disodorkan buku untuk dia baca. Apa yang disuruh baca oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Bismi rabbikalladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang harus kau baca wahai Nabi Muhammad? Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah, dialah Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah warabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah bahwa Allah itu yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bacalah, kalla innal insana la yatagha. Bacalah sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Bacalah, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu bukan huruf-huruf. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu adalah bahwa alam semesta ini, manusia ini, itu dicipta oleh Tuhan yang bernama Allah. Makanya ada konsep baca dengan akal, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca keadaan, baca situasi, baca apa yang kamu lihat, baca apa yang kamu dengarkan, baca apa yang terjadi. Itu maksudnya, bukan disuruh baca buku. Makanya baca dalil Oke, selanjutnya. Bang. Oke, ya. Ya, menurut Abang berarti Rasul itu tidak bisa membaca gitu, benar? Tidak bisa membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gimana sih? Udah dijawab. Nah, oke. Kalau begitu, bagaimana dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ dijelaskan artinya dialah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dan membacakan ayat-ayatnya. Ini siapa ini? Oke. Kalau membacakan itu, kalau jangan bilang Nabi ini ya. Jangan bilang Nabi tunggu. baca-bacakannya ya. Tunggu. Saya bacakan. Jangan ya. bilang Abang bahwa Saya ini Nabi Muhammad yang bacakan membacakan ayatnya, Lul. Saya bacakan ayatnya. Lul, Ya. kamu Silakan. mute lagi, anak Tapi TK. jangan bilang ya, tapi Mute jangan lagi, bilang bahwa mute ini Nabi lagi, Muhammad anak yang TK. membacakannya. Zadap, sip, babami, diam. Sekarang saya tutup mata. Saya baca Al-Quran tanpa melihat dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam pada saat membaca surah Al-Fatihah, apakah imam baca huruf-huruf yang ada di kertas atau tidak?
membaca itu kan tadi saya udah sampaikan sama Mulul. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan membaca, dia Bang, tidak benar Bang, di situ di ayat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ sudah jelas membacakan ayat-ayatnya, Bang. Di situ jelas membacakan ayat-ayatnya. Kalau Ayatnya. dikatakan membaca Tertulis itu, di situ sudah jelas tertulis ayat-ayatnya, Bang. Subhanallah, bahlulnya minta Dia ampun. yang telah Bang, mengutus Anda orang bertanya, Rasul, posisi Anda ayatnya, bertanya, Bang. dengarkan Bang. Anda Nih, tidak Bang, akan pernah di situ ditanya. sudah jelas di ayatnya. Dialah yang telah mengutus seorang Rasul dan kepada kaum yang buta huruf. Anda ke gereja aja, ke gereja. Jadi orang membaca itu tidak mesti ada huruf. Bahlul. Saya membaca itu kan melafazkan. Membaca itu melafalkan. Ada yang disebut bacaan yang berdasarkan apa yang kita lihat. Ada bacaan berdasarkan apa yang kita hafalkan. Saya membaca, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Itu saya membaca enggak? Membaca. Apakah ada kitab yang saya sedang baca? Enggak ada. Tapi saya sedang membacakan apa yang ditelaah akal saya. Makanya dikatakan baca dengan pikiran. Coba kau lapaskan. Kalau kita melapaskan satu pernyataan, itu uraian, untaian huruf demi huruf dibingkai, dirangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Kata-kata dibingkai menjadi kalimat. Sehingga menjadi pesan. Nabi Muhammad diperintahkan, bukan hanya itu, Al-Quran surah Al-Anbiya juga diterangkan, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Apa lembaran yang suci itu? Al-Quran. Apakah ketika pada masa Nabi Muhammad sudah berbentuk lembaran? Tidak. Jadi ketika Nabi Muhammad disebutkan membaca, bukan berarti ada buku yang dibaca, lol. Ada nggak istilah membaca dengan perasaan? Ada. Adakah membaca dengan pikiran? Ada. Al-Quran itu ilham. Al-Quran itu wahyu. Bukan turun ke bumi berupa lafalan, berupa tulisan di kertas, bukan. Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran ke dalam hatinya. Kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 ya. Al-Baqarah ayat 79. Diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Al-Quran diturunkan kemudian oleh Allah itu berupa buku langsung gitu? Tidak. Begitu juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan terinci bahwa Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Al-Quran itu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati, qalbi. Hati siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia tidak turun berupa kertas. Tidak, tapi berupa ilham, wahyu ke dalam hati baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu dilisankan oleh beliau. Tidak membaca. Kalau dia membaca berarti ada jiplakan dari kitab sebelumnya. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quranul Karim tidak membaca buku, tetapi membaca apa yang diilhamkan di dalam hatinya. Orang berbicara
Kalau dia menggunakan buku, berbicara dengan membaca buku. Orang yang berbicara dengan hati, berarti dia berbicara dengan membaca bisikan-bisikan hatinya. Apa itu di situ? Huruf demi huruf, terbingkai kata, terbingkai kalimat, lantas disampaikan, disuarakan, didengarkan orang menjadi satu pesan. Makanya ada disebut baca dalam hati. Kalau baca dalam hati berarti hati yang membaca. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran diwahyukan ke dalam hati. Nabi Muhammad membaca untaian kalam yang ada di dalam hatinya, yang diterima dari Roh Kudus, dari Sang Khalik Pencipta Azza wa Jalla. Itu yang disampaikan. Makanya kenapa Al-Quran menerangkan orang-orang kafir itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta. Kenapa? Karena dikasih hati tapi nggak bisa baca. Orang boleh matanya buta, maaf, tapi hati nggak buta. Betapa banyak orang yang tidak berfungsi pupil matanya bisa membaca hanya dengan meraba. Bisa membaca. Ada penghafal Quran 30 juz hanya dengan meraba-raba bisa membaca. Kenapa? Karena hatinya yang membaca. Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu kepadanya, yang membaca qalbu, hatinya. Makanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi kemana-mana orang yang cerdas itu, orang yang pintar, tidak lagi bawa buku. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam buku sudah ada dalam hati, kalbu. Makanya kalau ada yang mengaku pendeta bertanya kepada Bang Suma, itu di mana Suma? Kayak tadi pastor yang dari Bulukumba itu katanya, itu tertulis di mana? Itu nggak ada loh di dalam Bible. Begitu saya tunjukkan, nyahok, malu. Kenapa demikian? Karena tidak ada Bible di dalam hatinya. Kenapa mereka tidak menghafal Bible-nya? Karena memang tidak perlu disimpan di hati. Kalau mereka tidak menghafal Bible, mereka nggak tahu Bible, justru bertanya kepada para apologet Islam, berarti selama ini dia cuma omong doang, dia cuma congor, dia cuma nipu-nipu berarti. Kenapa? Karena kebenaran hakiki itu bukan di atas kertas. Kebenaran hakiki itu di dalam hati, di dalam kalbu, di dalam kepala akal.